Puncak Bogor ya, yang belakangan ini sedang ramai perapihan oleh Jabar Satu, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Di mana Kang Deddy Mulyadi ini cukup giat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kan pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan jalan-jalan melihat suasana Puncak Bogor ya, yang belakangan ini sedang ramai perapihan oleh Jabar Satu, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Di mana Kang Deddy Mulyadi ini cukup giat ya untuk mengambil tindakan tegas dan terukur pastinya ya untuk kawasan-kawasan hutan lindung ataupun daerah-daerah resapan ya di Jawa Barat, khususnya daerah Puncak ini mau dirapikan ya bagi bangunan-bangunan yang melanggar. Nah, saat ini sudah ada 4 ya bangunan mewah yang disegel ya, dan 1 yang sudah dieksekusi ya. Sudah 4-empatnya sudah disegel dan 1 sudah dieksekusi, yaitu Habis Fantasi Bogor yang saat ini sudah diluluh lantahkan ya oleh kebijakan Kang Deddy Mulyadi ya, karena memang Habis Fantasi Bogor ini berada di tangkapan air ya. Dan itu yang pertama ya, Habis. Terus yang kedua ada Eiger Adventureland yang juga sudah disegel. Terus yang ketiga ada pabrik teh Ciliwung di Telaga Saat. Terus yang keempat adalah bangunan milik PT Perkebunan Nusantara ataupun PTPN 1 Regional 2, yaitu Agrowisata Gunung Mas. Nah, saat ini kita sedang berada di Mega Mendung ya, Bogor, ataupun lebih tepatnya mungkin JSI ya, yaitu Jeep Station Indonesia, dimana ini juga ya sebuah resort wisata off-road di Mega Mendung. Nah, seperti kita ketahui ya, ini JSI ini juga berada di kayaknya yang berada di daerah tangkapan air, karena kita lihat beberapa menit sebelumnya ya, di situ kita lihat ada sungai dilewatin ya, dan ada bangunan juga ya, bangunan permanen. Jadi cukup unik sih ya ini tempat wisata JSI ini, karena berada mirip-mirip sebenarnya mirip-mirip kayak di Habis Fantasi Puncak Bogor ya. Bedanya kalau di Habis itu dia lebih kayak playground gitu ya untuk mainan anak-anak. Cuma kalau di sini dia lebih masuknya ke villa ya. Dan juga ya nggak bisa dipungkiri ya bahwa Puncak Bogor ini banyak sekali villa-villa yang dibangun dan juga difungsikan ya tempat wisata pastinya ya. Ya, kita nggak tahu ini apakah nanti juga JSI ini di Mega Mendung ini akan terkena perapihan atau seperti apa ya. Dan bisa kita lihat di sini teman-teman, banyak sekali villa-villa ya yang sudah berjejer di Mega Mendung ini. Karena di kolom komentar juga tuh banyak banget yang meminta saya untuk terbang di Mega Mendung, karena di sana juga katanya pengalihan ataupun perubahan resapan air menjadi bangunan sangat masif sekali, label khusus untuk villa ya. Nah, di depan kita ini ada lapangan sepak bola nih ya, kayaknya sih rumput alami ya teman-teman. Wow, keren sekali ya. Lebih bagus rumput itu kayaknya ya daripada rumput GBK dan rumput JIS. Ya, karena memang mungkin rumputnya yang barusan itu jarang dipakai ya, jadi ya seperti bingkai aja ya, bingkai foto, jadi bagus terus. Nah, di sini yang saya sampaikan ya teman-teman,
sangat terlihat sekali bangunan ini ada di bibir sungai, dan juga ada beberapa bangunan-bangunan yang sudah selesai dibangun ya, dan sangat terlihat sekali ini dia berada di lereng gunung ya. Banyak sekali sawah-sawah, terus tiba-tiba ada perumahan ataupun villa-villa yang cukup banyak ya. Ya, nanti kita lihat ini teman-teman, apakah JSI ini di Megamendung dan beberapa villa di Megamendung juga akan terkena perapihan, karena sudah ada beberapa villa ya yang sudah disegel oleh Kang Deddy Mulyadi bersama Kementerian Lingkungan Hidup. Nanti kita lihat beberapa hari ataupun minggu ke depannya keputusan ataupun kebijakan apa lagi yang akan dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk menjaga ekologis yang ada di Puncak Bogor ini agar bisa terjaga dengan baik, dan tentunya dengan ekologis yang baik itu bisa mengurangi namanya bencana alam. Oke, beberapa menit ke depan saya akan mengajak kalian untuk mengulas kembali ya, mungkin bagi kalian yang baru melihat video ini, kalian bisa subscribe terlebih dahulu, dan juga kalian bisa melihat ya bagaimana Eiger Adventureland yang sudah disegel minggu lalu kalau tidak salah ya, dan di hari ini ataupun di beberapa hari kemarin ya, sehabis terbang di Eiger Adventureland ataupun di tanggal 13 Maret ya, di situ ada pekerja yang masih bekerja seperti sedia kala ya, kayak tidak disegel sama sekali, padahal status Eiger Adventureland saat ini sudah disegel oleh pemerintah. Apakah ini pembangkangan hukum atau seperti apa? Mungkin bagi kalian yang mengenal Kang Deddy Mulyadi dengan baik, mungkin video ini kalian bisa berikan ataupun mention mungkin ya di Instagram beliau bahwa Eiger Adventureland ini membangkang, tidak menjalankan ketetapan yang sudah diputuskan oleh Kang Deddy Mulyadi bersama Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa di sini ada unsur pidana ataupun kejahatan lingkungan yang sudah dilakukan oleh Eiger Adventureland. Oke teman-teman, selamat menonton ya. Beberapa menit ke depan kalian akan melihat bagaimana Eiger Adventureland yang masih melakukan pembangunan meskipun sudah ada putusan ya. Oke, selamat menonton teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarkan semuanya? Mudah-mudahan kan pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan di kolom komentar banyak banget yang meminta saya untuk mengupdate Eiger Adventureland ya, yang menjadi salah satu kandidat yang akan dirapikan oleh Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat ya. Seperti kita ketahui beberapa saat yang lalu Kementerian Lingkungan Hidup, terus SKPD Pemprov Jabar juga termasuk Kang Deddy Mulyadi ya, berkunjung ke sini dan melihat pengerusakan hutan ataupun pembabatan hutan yang tidak sesuai dengan perizinan yang ada teman-teman. Nah, narasi ini saya akan ambil dari media online ya, yaitu media www.tempo.co, sehingga narasi ini ada landasannya ya teman-teman. Dan sebelum saya membahas tentang narasi ini, di sini kalau kita lihat ya, di sisi kanan sekali yang saya kasih panah, disitulah pintu masuknya teman-teman. Oke, saya akan mulai ya dengan judul Profil Eiger Adventureland yang disegel usai banjir besar. Tempat wisata Eiger Adventureland yang berada di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat disegel pada Kamis
tanggal 7 Maret tahun 2025. Penyegelan itu atas keputusan bersama Menteri Koordinator Pangan yaitu Pak Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup yaitu Pak Hanif Faisal Nurrofiq, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi, hingga Bupati Bogor Rudi Susmanto. Alasan penyegelan karena tempat wisata tersebut terindikasi melanggar alih fungsi lahan. Dalam rangka kami dari LH ataupun Kementerian Lingkungan Hidup, dapat aduan masyarakat begitu banyak dan juga dampak banjir yang terjadi luar biasa dalam rangka juga menegakkan aturan hukum undang-undang berlaku, kata Zulhas usai melakukan penyegelan dikutip dari Antara. Selain Eiger Adventureland, pemerintah juga menyegel 3 lokasi lainnya, yaitu pabrik teh Ciliwung di Telaga Saat, Hibis Fantasi, dan bangunan milik PT Perkebunan Nusantara ataupun PTPN 1 Regional 2 Agrowisata Gunung Mas. PTPN ini BUMN ya teman-teman. Menteri LH Hanif Faisal Nurrofiq mengatakan terdapat indikasi adanya pelanggaran pidana yang dilakukan dalam pembangunan 4 wisata yang disegel. Selain itu, keempat tempat tersebut berkontribusi terhadap terjadinya banjir yang menyebabkan kerugian material yang cukup besar serta menelan 1 korban jiwa. Jadi indikasi pidananya sudah ada. Jadi kami menuntut 2 hal terkait dengan semua tenan yang disita oleh Pak Menko dan Pak Gubernur, kata Pak Hanif. Profil Eiger Adventureland ini lanjutan ya teman-teman. Eiger adalah produsen pakaian dan perlengkapan rekreasi alam, mengembangkan kawasan ekowisata di kaki Gunung Pangrango yang diberi nama Eiger Adventureland. Proyek ini diprakarsai oleh PT Eigerindo Multi Product Industri ataupun MPI dan diresmikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno pada Minggu 17 Oktober tahun 2021. Berlokasi di Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Eiger Adventureland direncanakan menjadi kawasan pariwisata alam berstandar internasional yang berkontribusi dalam pelestarian alam dan mendukung kegiatan masyarakat, sehingga menjadi lebih berdaya, sejahtera, sekaligus menjaga warisan budaya. Kami ingin memberikan pengalaman yang menyuruh bagi Eigerian ataupun konsumennya. Jadi tidak hanya menyediakan produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dalam berkegiatan luar ruangan di iklim tropis, namun juga memberikan pengalaman berkegiatan secara langsung, ujar Chairman PT Eigerindo MPI yaitu Pak Roni Lukito dalam keterangannya dikutip dari Antara pada Selasa 19 Oktober tahun 2021. Berdiri di lahan seluas 325 hektar, subhanallah, Eiger Adventureland mencakup 72,23 hektar area hak guna usaha ataupun HGU milik PTPN 8 ya, angka Romawi 8. Selain itu melalui skema perjanjian kerjasama ataupun PKS, kawasan ini juga memanfaatkan 253,66 hektar lahan di hijau pemanfaatan Baru Bolang, Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango. Pengelolaannya dilakukan berdasarkan izin perizinan berusaha pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam dalam kawasan konservasi ataupun PBPSWA. Destinasi wisata ini menawarkan berbagai fasilitas dan aktivitas berbagai alam seperti forest adventure, perjalanan budaya, pendakian, berkemah, desa tradisional, jelajah Nusantara, wellness dan sanctuary, overlanding, adventure playground, dan masih banyak lagi. Dan pastinya jembatan gantung terpanjang di dunia nih teman-teman. Nah, di sini teman-teman, kalau kita lihat ya, memang alih fungsi hutannya memang cukup cukup parah ya, karena saya sempat ngobrol-ngobrol ya sama akamsi sekitar sini ataupun anak kampung sini. Kalau orang Betawi itu sering ngomongnya akamsi teman-teman, ataupun orang asli sekitar rumahnya ya. Jadi di sini katanya banyak sekali petani-petani ataupun yang sering berkebun ya, warga sekitar sini yang akhirnya
hilang ininya, hilang mata pencarian mereka ya, karena memang bisa dikatakan 90% warga di daerah pegunungan ini mata pencariannya adalah pertanian. Nah, di sini teman-teman, saya sebenarnya saat ini sedang mencari di mana posisi jembatan gantungnya ini. Nah, di depan ini saya memprediksi ya, ini prediksi saya, ini salah satu tiang-tiang pancang ataupun tiang-tiang kolom yang akan diinstal di sekitar sini nih teman-teman, untuk membuat jembatan gantung terpanjang di dunia. Seperti itu. Kita nggak tahu ya apakah nanti beneran dibangun atau dihentikan 100%. Cuma di sini teman-teman saya agak bingung sebenarnya ya. Ini kan sebenarnya statusnya sudah status segel. Nah, kalau status segel itu kan harusnya tidak ada aktivitas di dalamnya sepanjang belum ada keputusan lanjutan dari pihak terkait ya, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup. Maaf, agak ini sendawa. Dan juga Gubernur Jawa Barat itu Pak Kang Deddy Mulyadi ya. Cuma di sini kalau kita lihat ada pekerja yang terus membangun raft foundation ataupun rangka-rangka baja. Jadi itu kalau kita ada habim segala macam ya, ataupun besi yang berbentuk H, dirangkai sedemikian rupa, dan kita nggak tahu nantinya jembatan tersebut apakah startnya dari sini atau di mana. Nanti habis apa namanya, beberapa menit ke depan kita akan coba menyeberang ya, karena ya namanya jembatan pasti ada timur dan baratnya ya, nggak mungkin hanya sisi baratnya saja ataupun satu sisi saja. Pasti sangat bahaya sekali. Nah, saat ini saya sedang muter-muter sedang mencari di mana letaknya ini teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat ya, ada semacam kolom ya, ataupun tiang kolom itu kayak tulangnya naik ke atas ya teman-teman. Saya sembari menyari di mana posisinya ini jembatannya ya. Ya di sini kita lihat masih cukup asri, cuma sudah ke kanan sedikit. Nah itu dia pojokan hijau sendiri, yang hijau apa ya, hijau muda ya. Saya ketika menerbangkan ini benar-benar saya mencari di mana posisi timurnya nih. Sisi barat kan kita sudah dapat nih, sisi timur ini karena pasti kanan dan kiri nih yang akan saling mengikat, dan ada salah satu warna yang mencurigakan. Sehingga saya mencoba untuk lebih mendekat, apakah beneran ini atau apa ya, kalau di lereng-lereng pembangunan itu ada namanya, aduh saya lupa namanya deh, pokoknya ya sesuai dengan gambar inilah ya, gambar lapisan video ini saya berikan ke kalian. Jadi itu berfungsi untuk menahan lereng-lereng dari namanya pengikisan ataupun longsor teman-teman. Nah di sini saya melihat ada kegiatan proyek juga ya. Ini saya mencurigai ya, ini kayaknya 90% ini ya, saya mencurigai disinilah letak sisi timurnya dari ataupun sisi barat ya. Dan kita coba akan zoom masuk ke dalam, apakah betul. Saya benar-benar penasaran. Yes, kita lihat di situ ada aktivitas ya, banyak sekali kegiatan, dan ini set office kayaknya ya, ataupun kantor di lapangan. Dan ini juga merupakan hutan lindung pastinya teman-teman ya. Tapi saat ini sudah dibabat sebagian untuk kegiatan proyek ini. Dan di situ kalau kita lihat ada sehelai benang ataupun sehelai benang sih enggak lah ya, sehelai benang besi mungkin lebih tepatnya ya, benang besi baja yang menjuntal ke sisi kanan, dan saya coba mengikuti arusnya. Saya benar-benar penasaran sekali ini sebenarnya teman-teman ya. Dan saya sudah mendapatkan targetnya untuk kita telusuri kebenaran dari benang ini, apakah benang layangan. Kalau benang layangan tidak mungkin ya, karena benang layangan itu sangat tipis sekali, tidak mungkin kedapat sama
apa ya, kamera drone ini ya, karena saya terbangnya cukup tinggi. Dan oke, coba kita tarik terus, iya, sedikit lagi, iya, itu, iya, sedikit lagi, tarik lagi, naik ke atas, tarik lagi, iya, terlihat sudah ya, alurnya bener ya, menyeberang ke sana. Dan saya melihat ini seperti apa ya, gondola lah ya, gondola untuk mengantarkan material-material dari sisi timur maupun ke sisi barat. Jadi nggak mungkin diterbangin pakai drone ini ya, pakai alat pastinya. Jadi sudah terlihat ya teman-teman, kayaknya posisinya nggak jauh-jauh dari sini saja. Cuma kayaknya ini sisi tali tersebut yang kita lihat sama-sama ya, itu kayaknya hanya pengantar saja, pengantar untuk alat-alat material. Cuma untuk apa namanya, titik tiang pancang pengikatnya itu sebenarnya ada di apa ya, rangka-rangka apa baja yang tadi kalian lihat sendiri ya, yang beberapa menit sebelumnya, kayaknya di situ posisinya teman-teman. Nah, dengan luas yang akan dieksplor ya, kurang lebih 300 hektar sekian, kalian tadi dengar ya narasinya dari Tempo.co, jadi cukup luas. Dan kalau betul ini berlanjut, kemungkinan besar pembebatan hutan akan semakin menggila di sini teman-teman, dan secara otomatis limpasan air dari puncak Bogor pasti akan semakin menggila, semakin tidak terkendali karena habisnya ground angkor dari bumi ini teman-teman, ataupun pohon-pohonnya ya, sebagai ground angkornya ataupun sebagai pengikatnya terhadap bumi ini. Salah satunya adalah pohon, karena kita ketahui pohon ini sangat bermanfaat untuk menyimpan cadangan air di sela-sela akarnya, dan bisa menahan pastinya pergeseran tanah, dan juga bisa menahan lajur air di antara sela-sela tanah dan pohon yang akan dilewati di air tersebut. Nah, yang di sisi ini teman-teman yang saya curiga ya, akan yang saya kasih panah, kayaknya di situ deh kayaknya ya. Nanti kalau memang proyek ini beneran selesai, kayaknya sih di situ nanti akan diseberangi ya menggunakan tali. Cuma di sini teman-teman yang saya ketahui ya, talinya ini kayaknya bukan tali apa sih, bukan dibuatkan semacam jalan tol gitu ya, dimana banyak sekali pihet-pihet ataupun kolom-kolom ataupun box girder ya, bukan seperti itu. Ini betul-betul nuansa alam sih yang dia bangun ya. Saya sebagai apa ya, warga Jakarta cukup khawatir sih sebenarnya, dan cukup senang. Khawatirnya kenapa? Kalau memang ini proyek terus berjalan, dan ini bukti nyata ya, ini bahwa proyek masih berjalan meskipun sudah disegel oleh pemerintah kita. Mudah-mudahan aja pemerintah kita setelah melihat video ini, mudah-mudahan ada yang bisa menyampaikan juga ya kepada pihak berwajib, dalam hal ini lingkungan hidup maupun Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy, puntennya ini proyek masih berjalan, dan sepertinya tidak mengindahkan keputusan yang diambil oleh Kementerian Lingkungan Hidup maupun dari Provinsi Jawa Barat ya, yaitu Pak Deddy Mulyadi. Sepertinya proyek ini terus berjalan. Mudah-mudahan aja ada tindak lanjut lebih serius ya terhadap kerusakan lingkungan yang sudah parah sekali teman-temannya. Karena warga sekitar sini, akamsi ini saya sempat ngobrol-ngobrol ya, bahwa betul-betul pembabatan hutannya tidak terkontrol di sini, dan semakin hilanglah marwah dari puncak Bogor yang notabene
dahulu kala kawasan ini betul-betul asri dan sangat dingin sekali. Kalau kita kesini ya 10 ataupun 20 tahun yang lalu, kita nggak berani kalau menggunakan baju kaos biasa saja. Tapi saat ini saya ketika mendubbing ini ya, menggunakan baju kaos biasa saja, saya merasa suasananya ya seperti terkena kipas angin aja. Tidak terlalu dingin, tidak seperti 20 tahun yang lalu ketika saya kesini juga, teman-teman. Dan proyek ini sudah berjalan dari tahun 2023 ya, teman-teman. Sedih melihat alam kita menjadi rusak seperti ini ya. Meskipun dengan dalih membuka lowongan pekerjaan ya, ini yang sering digunakan ya. Cuma ketika kita membuka lapangan pekerjaan juga, kita tetap harus memikirkan amdalnya ataupun analisis dampak lingkungan, karena Bogor ini posisinya dia ada di atas ya, teman-teman. Dan Jakarta, Depok, Bekasi, Cibubur, bahkan Bogor sendiri itu terhempas namanya banjir kiriman dari Gunung Pangrango ataupun Gunung Gede di sekitar sini, teman-teman. Sudah banyak sekali video-video yang beredar ya, bahwa sampai memakan korban jiwa ketika bencana banjir bandang yang melanda beberapa bulan kemarin ya. Dan saya juga salah satu warga Jakarta yang sering sekali meliput penanganan banjir, dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa air yang mengalir dari Kali Ciliwung, karena kita ketahui Kali Ciliwung ini panjangnya kurang lebih 120 km dari titik hulunya, yaitu puncak Bogor ya, ataupun di Gunung Gede, Pangrango. Saya melihat sendiri itu air bahnya, subhanallah, sangat banyak sekali, sangat besar sekali, teman-teman, yang mengakibatkan luluh lantah sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Cibubur, Depok, bahkan Bekasi, itu sampai masuk ke tengah kotanya karena limpasan air yang sangat besar sekali yang turun dari sisi hulu puncak Bogor ini. Seperti itu, teman-teman. Jadi mudah-mudahan bisa mengambil pelajarannya semua ini. Oke, narasinya saya lanjut ya, karena masih ada sekitaran 7 menitan ini. Narasi ini saya lanjut ya dari tempo.co. Jembatan gantung terpanjang di dunia. Eiger Adventureland menghadirkan 2 objek wisata utama yang menjadikan ikon kawasan ini, yaitu jembatan gantung ataupun suspension bridge, atau ya ini suspension bridge berarti dia ada suspensinya ya. Jadi ini yang saya katakannya tidak dibangun menggunakan box girder segala macam, jadi tetap alami juga sih, ataupun ramah terhadap alam kita ya. Dan kereta gantung, jembatan gantung di Eiger ini ataupun di Eiger Adventure ini dirancang untuk menjadi yang terpanjang di dunia dengan panjang mencapai 530 meter di kaki Gunung Pangrango. Wow, setengah kilo lebih nih, teman-teman ya. Sebagai perbandingan, jembatan ini lebih panjang 14 meter dari 516 meter Aroca di Aroca Geopark, Portugal, yang saat ini memegang rekor dunia dengan panjang 516 meter. Selain itu, jembatan ini juga melampaui Charles Konen Suspension Bridge di pegunungan Alpen, Swiss yang membentang sepanjang 490 meter. Awalnya, Eiger Adventureland dijadwalkan mulai beroperasi pada 2023 dengan dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ataupun Kemenparekraf, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ataupun KLHK, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ataupun TNGGP, terus PTPN 8, serta pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun hingga kini proyek tersebut terpantau masih dalam pembangunan. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi narasinya saya ambil dari www.tempo.co dengan judul Profil Eiger Adventureland yang disegel usai banjir besar.
seperti itu teman-teman ya. Dan kawasan ini juga sudah banyak yang berubah ya teman-teman. Ya, saya juga ya sempat ngobrol-ngobrol sama warga-warga sekitar sini ya. Sebenarnya mereka itu tidak terlalu protes sebenarnya kalau memang mereka ataupun daerah sekitar sini ya dibangun perumahan ya. Ini kayak bangsa kayak klaster, tapi beneran rumah ya, bukan villa. Nah, mereka nggak terlalu protes karena ya manusia terus bertambah dan membutuhkan pastinya tempat tinggal. Cuma mereka itu agak sedikit protes ketika rumahnya ataupun alamnya itu disulap menjadi tempat villa ataupun tempat apa ya kayak begini ya, kayak Eiger seperti ini. Mereka nggak setuju karena yang pertama pasti akan menghilangkan pendapatan mereka ya, para petani. Karena jujur saya ngobrol sama petani sini ya, itu mereka banyak akhirnya nggak bisa bertani lagi di tempat lahan yang sudah dipagar-pagarin teman-teman. Nanti habis video ini saya akan memperlihatkan kalian pagar yang 300 lebih hektar ya. Jadi ini melambung tinggi, melambung jauh, maksud saya menuju arah ke bawah teman-teman. Nanti saya akan terbang lebih rendah ya setelah video ini. Jadi bagi kalian yang belum follow channel ini, monggo silahkan kalian follow ya. Jadi kalian bisa mengetahui progres perapihan di Puncak Bogor atas kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ya. Ini salah satu gubernur idola saya saat ini, Masya Allah ya. Beliau cukup amanah kalau saya melihat ya, karena kalau Kang Deddy Mulyadi hanya memikirkan uang saja, pasti yang habis fantasi Bogor, pasti Kang Deddy tidak akan apa-apakan itu tempat wisata. Padahal tempat wisata tersebut cukup bagus ya, menurut saya cukup bagus, cukup keren. Cuma memang berada di posisi yang salah sebenarnya. Aduh, posisinya pas banget di lereng gunung, habis itu pas banget dengan resapan air. Cocok sudah. Makanya Kang Deddy Mulyadi saya lihat tidak memikirkan tidak memikirkan dari segi ekonomi ya, karena pasti dengan adanya dengan adanya tempat wisata Habis Fantasi Bogor, otomatis pasti ada pajak daerah yang akan masuk teman-teman, pasti itu sudah pasti. Cuma Kang Deddy Mulyadi melihat dari sisi kemaslahatan umat, lebih banyak yang dirugikan daripada dengan adanya pembangunan tersebut. Mungkin dari sisi positifnya lagi dan lagi yang saya sampaikan bahwa akan membuka lowongan pekerjaan, lowongan pekerjaan semakin banyak ya pastinya. Tapi impact damage dari pembangunan tersebut itu terkena semuanya ya, dibawa-bawa dari Puncak Bogor ini. Tidak hanya Jakarta, tidak hanya Depok, tidak hanya Cibubur, bahkan Bogor sendiri nih, yang notabene tuan rumah lah ya, tuan rumahnya air lah istilahnya mah, tetap terkena musibah banjir teman-temannya, banjir bandang beberapa hari kemarin ya, yang sampai memakan korban jiwa. Jadi memang kenanya memang lebih banyak, kemudaratannya itu lebih banyak banget dibanding dengan kemaslahatannya yang hanya secuil teman-teman. Dan informasi yang saya dapatkan ya, alhamdulillah para pekerja yang dihentikan ya karena keadaan force majeure itu katanya akan dipekerjakan untuk merawat pohon-pohon dari kebijakannya Kang Deddy Mulyadi ya. Jadi para pekerja tersebut tetap direkrut ya untuk merawat kawasan Cisarua Bogor, Jawa Barat ini teman-teman. Dan salam hormat saya untuk Kang Deddy Mulyadi beserta pejabat saat ini yang sedang menjabat ya. Alhamdulillah kami rakyat Indonesia, khususnya Jakarta, ini saya orang asli Jakarta teman-teman, merasa bersyukur dengan adanya kebijakan ini untuk menstop ataupun menghilangkan bangunan-bangunan yang sudah merusak tangkapan air di sekitar Cisarua Bogor ini. Cuma yang menjadi pertanyaan ini, Eiger Adventureland kenapa masih
Masih dibangun ya. Aduh, nggak tahu lah, ini mudah-mudahan video ini bisa menjadi salah satu barang bukti ya bahwa pembangunannya masih terus berlanjut, dan saya sebagai warga Jakarta cukup sedih tetap adanya pembangunan di Eiger Adventura Land ini ya, karena seperti video yang kalian lihat sendiri ya beberapa menit belakang itu gundul sudah ya, hampir ya 300 hektar ya, cukup luas sekali. Memang tidak semuanya 300 hektar itu gundul semua ya, tapi itu kan bisa jadi OTW ya, OTW gundul. Meskipun katanya hanya beberapa hektar saja, hanya 100 ataupun 200 hektar yang dimanfaatkan, cuma kan ya pasti kedepannya itu kan pasti akan terus berkembang ya, namanya usaha itu pasti terus berkembang. Jadi ya mudah-mudahan saja dengan video ini bisa menjadi barang bukti untuk uli amri kita yang saat ini sedang memegang amanah untuk bisa mengambil keputusan lagi, karena ini menyangkut kemaslahatan umat yang lebih banyak lagi. Dan saya berharap Eiger ini juga dihancur-hancurkan ya, dikembalikan ke alamnya sesuai seperti Habis Fantasi Bogor, sehingga tidak ada namanya tebang pilih dalam penegakan hukum di Indonesia ataupun di daerah Puncak Bogor, yang saat ini Kang Deddy Mulyadi sebagai pelopornya untuk mengembalikan marwah dari Puncak Bogor ini seperti sedia kala lagi, ataupun sebagai resapan air dan pohon-pohonnya banyak, dan tentunya salah satu marwah yang kita tidak pernah inginkan hilang, yaitu suasana adem, dingin di Puncak Bogor, yang saat ini saya secara pribadi merasa dinginnya Puncak Bogor sudah sangat berkurang diakibatkan dengan banyaknya pohon-pohon ditebang yang dijadikan villa ataupun tempat wisata. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang saya bisa berikan ya, update terkini. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman, yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari penyegelan Eiger Adventura Land yang masih beroperasi hingga saat ini, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.